Kelompok separatis bersenjata kembali menebar teror. Kelompok ini menembak warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin lalu. Ramli ditembak sekitar pukul setengah 6 sore waktu setempat. Kelompok kriminal bersenjata ini berpura-pura menjual minyak tanah, lalu menodongkan senjata api laras pendek dan menembak korban tepat di bagian hidung dari jarak 2 meter. Korban masih dalam kondisi sadar dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, aparat gabungan TNI Polri langsung memburu pelaku yang melarikan diri masuk hutan. Dalam kondisi sadar korban, meskipun luka tembaknya di bawah hidung, bawah hidung posisinya di sini, terus kemudian saat ini masih melakukan perawatan dan rencana akan dievakuasi ke Mimika atau ke Nabire untuk perawatan lebih lanjut. Kali pelaku langsung melarikan diri arah ke belakang rumah dengan cepatnya. Tentu ini sudah direncanakan melihat daripada gerak-gerik pelaku itu sendiri, karena korban ini salah satu penjual, ya, salah satu usaha di sana, jual kelontongan yang sudah lama tinggal di sana. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin untuk pelakunya pengejaran gimana? Iya, dan saat itu setelah ada laporan dari pihak tetangga korban ke Polsek, dan kemudian dapat diajukan ke Polres, dan mereka gabung dari Polres dan Polsek kemudian langsung ke TKP yang didukung oleh TNI Polri lakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun karena situasi juga sudah menjelang malam, ya, karena setengah 6 sore, ya, terus kemudian gelap, dan melakukan penjagaan hingga tadi malam di sekitar lokasi, dan juga melakukan kegiatan patroli di beberapa titik yang ada di sana, karena kita khawatir melakukan kekerasan terhadap korban-korban lainnya, karena ini kan tidak ada sebab musabab, kecuali ada konflik sebelumnya atau kekerasan sebelumnya. Ini yang kita sayangkan. Jadi mereka ini sengaja untuk melakukan teror terhadap warga yang ada di sana, kekerasan yang ada di sana terhadap warga. Kepolisian daerah Papua sebelumnya mengirim 45 personel Brimopolda Papua untuk memperkuat Polres Intan Jaya dan tim gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Daerah Rawan. Penambahan pasukan ini untuk mengejar kelompok separatis bersenjata yang belakangan terus melakukan teror. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polres Manokwari meringkus 6 pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang meresahkan warga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 9 unit kendaraan roda 2 berbagai merek yang dicuri para pelaku. Keenam pelaku ini terkenal sadis dan tidak segan-segan melukai korban bila melawan. Menurut catatan polisi, para pelaku sudah sering beraksi dan keluar masuk lembaga permasyarakatan Manokwari. Namun mereka rupanya belum jera dan kini harus kembali masuk bui. Selain kendaraan bermotor, polisi juga menyita telepon genggam berbagai merek serta senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. 6 tersangka yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, dan yang terakhir adalah yang menyangkut viral di YouTube tentang perampasan di Japis, yang mana barang buktinya juga diamankan, antara lain ada beberapa handphone dan juga alat yang selaku untuk menghalangi daripada yang bersangkutan 2 melakukan eksekusi. Didapatkan adalah yang eksekusi, sementara 3 yang lain masih dalam motor. Ini para pelaku semua ini apakah semua residivis atau rata-rata dari 6 pelaku ini 5 residivis? Salah satu pelaku beraksi di depan sekolah Yapis, Jalan Condro Negoro pekan lalu. Pelaku merampas tas milik korban Marni, salah satu staf honorer Dispenda Kabupaten Manokwari. Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. 3 pelaku lainnya masih diburu polisi. Kawanan ini biasanya mengincar kaum wanita. Mereka dengan sepeda motor merampas harta benda, lalu melukai korban dan melarikan diri.
Saat ini Polres Manokwari masih mengembangkan kasus ini dengan memburu pelaku lainnya di sejumlah lokasi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menganjurkan nelayan untuk sementara waktu tidak melaut karena angin kencang yang melanda Mimika sejak pekan lalu. Angin kencang ini menyebabkan gelombang tinggi di perairan Mimika sehingga bisa membahayakan nyawa nelayan. BMKG juga memperingatkan perahu yang melayani penyeberangan antar kampung agar waspada. Petugas BMKG Mimika, Willem Titahera, mengatakan angin kencang ini diperkirakan terjadi sore hingga malam hari. Ini ada waspada dengan gelombang, ya. Karena di sini tadi yang saya bilang gelombangnya ada 2,50 ya, 1,25 sampai 2,50. Jadi 2,50 itu yang masuk dalam ini warningnya atau peringatan dini. Ya. Jadi himbauan untuk nelayan yang perahu-perahu kecil ya, perahu kecil atau perahu yang sedang itu. Jadi harap berhati-hati aja untuk hari ini karena kondisi cuaca di laut tinggi gelombangnya mencapai 2,5. Iya. BMKG memperkirakan angin kencang dan curah hujan tinggi masih akan terjadi di Mimika selama 3 pekan ke depan. Saat ini banyak nelayan yang memilih untuk tidak melaut sementara waktu. Akibatnya pendapatan mereka menurun drastis. Untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian nelayan menangkap ikan kecil di pinggiran pantai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polres Merauke melatih 120 pemuda asli Papua untuk dipersiapkan dalam penerimaan khusus Bintara Noken Polda Papua pada Maret mendatang. Sebelumnya, Kapolda memerintahkan seluruh Polres untuk menjaring pemuda asli Papua agar memenuhi kuota 2.000 Bintara Noken. Untuk melatih calon polisi baru, Polres Merauke telah menyiapkan instruktur khusus yang memberikan pelatihan fisik agar saat mereka mendaftar nanti sudah sesuai kriteria yang diminta Polda Papua. Ke sini dalam rangka apa ini? Ada mengikuti Binlat. binaan latihan. Dalam rangka apa? Mau mengikuti tes nanti bulan Maret. Bulan Maret. Siap. Nah, apa memang mau jadi poluan? Siap mau. Apa motivasi Anda untuk jadi poluan? Untuk membanggakan kedua orang tuanya saya. Binlat ini dikandung maksud untuk memberikan pelatihan kepada adik-adik kita, khususnya orang asli Papua, untuk lebih siap menghadapi seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2021. Materi Binlat yang diberikan oleh Polres Merauke terhadap anak asli Papua meliputi pelatihan fisik, sehingga fisik mereka terjaga dan dapat menghasilkan hasil yang terbaik pada saat mengikuti seleksi nantinya. Binlat yang dilaksanakan latihan fisik meliputi lari, push up, sit up, rest stop. Bintara khusus Noken Polri adalah program Kapolda Papua yang disetujui oleh Mabes Polri. Selain untuk mengisi kekurangan polisi di Polda, ribuan anak Papua yang akan direkrut juga sebagai bentuk keberpihakan negara pada pemuda dan pemudi asli Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano resmi membuka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan 3 angkatan pertama di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Selasa kemarin. Pelatihan ini diwajibkan agar ratusan CPNS ini bisa menjadi PNS yang berguna bagi negara. Wali Kota mengingatkan agar seluruh CPNS mencintai negara Republik Indonesia dengan bendera merah putih, bukan bendera lain, serta wajib melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas karena aparatur sipil negara digaji oleh rakyat. Calon ini kan akan masuk dalam kos pegawai Republik Indonesia pemerintah Kota Jayapura. Yang saya minta mereka harus memahami bahwa kita ini masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka harus mengetahui dasar negara kita, yaitu Pancasila.
dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Bukan mengetahui, tapi memahami dan mengaktualisasikan itu. Dia sebagai ASN dalam bekerja dan berada di lingkup masyarakat. Dia bisa beradaptasi dengan masyarakat. Dan juga dia harus mencintai bendera kita, merah putih. Itulah, tidak ada bendera lain, hanya bendera merah putih. Wali Kota mengatakan ASN harus meningkatkan etos kerja, disiplin, serta dilarang berpolitik praktis. CPNS yang mengikuti latihan dasar berjumlah 316 orang. Latihan dasar ini merupakan syarat untuk menjadi PNS dan dilangsungkan di Balai Diklat Kota Jayapura selama 3 bulan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sukseskan vaksinasi tenaga kesehatan khususnya yang bertugas di Puskesmas. Dinas Kesehatan Merauke mulai mendistribusikan vaksin ke 29 puskesmas yang ada di Merauke. Puskesmas terjauh seperti di Okaba, Muting, Ulilin, dan Ingguti, dan Tuban menjadi prioritas pendistribusian vaksin. Dinas Kesehatan menargetkan seluruh tenaga kesehatan selesai divaksin pada bulan ini. Yang Guti malah hari Sabtu kemarin sudah di drop oleh stafnya yang kebetulan mau naik ya, karena memang jalan di sana lagi putus antara di jembatan Mas sampai ini, sehingga sekaligus dibawa oleh tugas. Yang Okaba dan Kimon kita akan koordinasikan untuk jadwal pesawat sehingga bisa kita kirimkan, karena untuk pengiriman lewat darat kan kalau Kimon sama wilayah Tabonji, Wilwayak ini kan tidak mungkin kan, sehingga nanti kita kirimkan dengan pesawat. Kalau Muting, Bukul, Ulilin, Jaggebok mungkin rencana hari ini atau besok sudah kita distribusikan. Pekan lalu Wakil Bupati Merauke resmi mencanangkan program vaksinasi untuk seluruh tenaga kesehatan. Kabupaten Merauke mendapat jatah 2.200 dosis vaksin Sinovac dari Pemprov Papua. Ribuan dosis vaksin tahap pertama itu diprioritaskan untuk seluruh tenaga kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit. Meski sudah divaksin, tenaga kesehatan diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Protokol kesehatan 4M, yaitu Pasar Sore Mopah Merauke menjadi target Kodim 1707 Merauke dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Pedagang dan pembeli di Pasar Sore Mopah dinilai masih belum sadar menerapkan protokol kesehatan, sehingga tentara harus berulang kali membagikan masker dan memberikan edukasi. Menggunakan mobil pengeras suara, tentara terus mengimbau warga di kawasan Pasar Sore Mopah agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Warga diminta menerapkan 4M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Perkembangan COVID di Merauke ini makin hari makin banyak, sehingga dari kita Kodim merasa terpanggil atau kita harus peduli, sehingga kita harus membagikan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan dilihat banyak masyarakat yang belum sadar, sehingga dengan adanya kita membagikan masker akan menggugah para masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Data Satgas COVID-19 Merauke per 9 Februari, pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan hotel berjumlah 172 orang, sementara pasien positif yang meninggal dunia berjumlah 30 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Membantu pemerintah dalam mencegah laju penyebaran kasus COVID-19, puluhan jurnalis di Merauke Senin kemarin membagikan ribuan masker. Dua lokasi yang menjadi fokus pembagian masker yaitu di ruas Jalan Brawijaya dan Pasar Tradisional Wamanggo. Jurnalis yang dibantu polisi itu menyasar pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker. Setelah diberi masker, pengendara juga diberi peringatan oleh polisi agar selalu menaati protokol kesehatan. Usai membagikan masker bagi pengendara, jurnalis Merauke mendatangi Pasar Wamanggo. Sejumlah mama-mama asli Papua
yang ditemui di pasar mendapat masker gratis dari jurnalis. Jurnalis juga menghimbau pedagang di Pasar Wamanggu tidak menganggap remeh COVID-19. Dalam bentuk makanan kotak, ya ini juga satu variasi masyarakat wartawan kepada masyarakat turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat terutama mama-mama Papua di tengah pandemi COVID-19. Selain membagikan masker dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, jurnalis juga membagikan makanan siap saji pada pedagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Atlet sepatu roda Papua yang dipersiapkan menuju PON ke-20 tidak mengendorkan program latihan mereka meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Atlet cabang olahraga ini melakukan latihan fisik ketat untuk mendapatkan hasil maksimal. Kendati tidak ada arena sepatu roda di Papua, tidak menjadi kendala bagi para atlet untuk terus mengasah kemampuannya. Saat ini mereka berlatih di lintasan sepatu roda milik Pemda Bekasi, Jawa Barat. Diperkuat 4 pemain timnas, Wakil Ketua Perserosi Papua, Hengki Mandak, optimis timnya dapat meraih 4 medali emas dalam PON Papua Oktober mendatang. Kalau kesiapan atlet kita sudah cukup bagus, terbukti dalam perlombaan tahun lalu di arena ini sendiri di Bekasi Open kita menjadi juara umum. Dengan 8 medali emas. Jadi untuk PON sendiri? Di PON sendiri kita targetkan 4 medali emas. 4 medali emas. Tapi kita akan usaha sekuat tenaga untuk menambah lagi. Dan saya kira dengan restu dari Tuhan kita akan dapat. Sementara itu pelatih cabur sepatu roda Johannes Wiharja mengatakan timnya mengalami kendala untuk melakukan latihan fisik atau kebugaran. Karena di saat pandemi banyak tempat kebugaran yang tutup untuk sementara waktu. Sudah melakukan seperti gerakan off skate, jadi memang kendalanya kemarin kita masih belum ada gymnya. Karena kalau gym kan kita mau masuk gym juga ada COVID kan, jadi kita belum berani ke sana, jadi kita masih menggunakan berat badan tubuh kita sendiri gerakan-gerakan itu. Terus kemudian kita ada lari, ada sepeda. Itu kita mensiasati seperti itu supaya performa fisiknya tetap stabil. Atlet sepatu roda Papua juga dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan serta latihan tanding di Jerman pada April mendatang. Arthur melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Oktober mendatang, Asosiasi Bola Tangan Indonesia (APSI) Selasa kemarin melantik pengurus cabang olahraga bola tangan Mimika. Bola tangan merupakan cabang olahraga baru yang dipertandingkan di PON Papua. Kendati demikian, pengurus baru APSI Mimika optimis bisa merebut 2 emas dari cabang olahraga ini. Sekretaris Umum APSI Papua Joyce Singal mengatakan selama setahun ini atletnya berlatih keras agar bisa meraih prestasi membanggakan di ajang PON mendatang. Jadi keberhasilan dari persatuan ATI Mimika di sini itu akan mensukseskan untuk ke depan, untuk khususnya bola tangan ya, bola tangan Papua untuk meraih emas. Memang kita target emas itu 2. Nah, kalau pengurus kabupaten yang dilantik itu baru ada 3, termasuk Kabupaten Mimika. Yang 2-nya itu Kabupaten 1 Kerhom dan Kabupaten ATI atau bola tangan Kota Jayapura. Ya, mereka ada atlet yang pertama, karena ini PON pertama untuk Papua, sehingga mereka kami sampaikan sebagai atlet yang pertama. Joyce mengatakan, untuk uji coba pihaknya sedang berkoordinasi dengan klaster Kabupaten Mimika dan KONI Mimika. Rencananya bulan April akan digelar uji coba di venue bola tangan Mimika. Kendati di tengah pandemi, pelantikan tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 15 pengurus cabur bola tangan Mimika akan bekerja keras mencapai target 2 emas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ada berbagai cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya yaitu dengan berolahraga. Dan jogging bisa menjadi pilihan Anda untuk berolahraga di tengah masa pandemi ini.
Menjaga kesehatan tubuh menjadi prioritas utama di tengah pandemi saat ini. Berolahraga tentunya merupakan salah satu cara agar tetap bugar dan daya tahan tubuh terjaga. Salah satunya jogging, olahraga sederhana, murah namun menyehatkan. Salah satu lokasi jogging di kota Jayapura adalah Jembatan Yotefa. Ikon kota Jayapura ini menjadi tempat favorit bagi warga untuk berjogging ria. Selain itu, warga juga bisa menikmati pemandangan Laut Holtekam dan Teluk Ciberi yang indah. Tidak heran, jembatan ini selalu ramai dikunjungi karena warga bisa berolahraga sambil bersuah foto. Pertama, karena tempatnya luas, karena kan masa pandemi ini kita harus jaga protokol kesehatan. Kalau tempatnya luas, kita bisa jaga jarak. Terus kemudian tempat ini kenapa saya pilih, karena pemandangan alamnya yang begitu indah. Jadi kita berolahraga, tetapi sekaligus juga bisa menikmati pemandangan alam yang ada. Kenapa kalian mau olahraga di sini? Karena pemandangannya bagus. Selain pemandangan bagus, terus apa lagi? Tempatnya sesuai untuk olahraga. Terus kendala apa yang kalian hadapi berolahraga di tengah pandemi COVID ini? Harus menggunakan masker. Beda dengan yang dulu. Beda dengan dulu ya. Jadi sekarang harus wajib pakai masker. Terus menurut kalian Jembatan Merah ini seperti apa Pak tempatnya? Tempatnya indah, bagus, bersih. Kendati olahraga penting, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar Anda tetap bisa berolahraga dengan aman di tengah pandemi. Tidak disarankan berolahraga apabila mengalami demam atau batuk. Selain itu, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci tangan. Olahraga memang penting bagi daya tahan tubuh kita di masa pandemi. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.